Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar, di sini kita tahu siapa? Udi Adrian. Oke, siapa kelasnya? Silakan di depan berdoa agar kami kita diberkahi Allah SWT. Ya, teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita belajar juga untuk anak sekalian untuk dirapikan kursinya agar belajar kita dengan suasana yang baik. Yang di belakang isi kursi, yang di depan yang masih kosong. Oke. Ya, boleh silakan. Ya, anak sekalian, pada kesempatan pagi berbahagia ini kita akan belajar mengenai umroh. Nah, ada yang tahu apa itu umroh? Saya Pak, Ya, silakan. Dengan nama siapa? Merajat Pak. Ya, Umroh itu bisa dikatakan sebagai kunjungan atau ziarah. oke. Umroh juga bisa disebut sebagai haji kecil Pak. Oke, insyaallah. Tentang dulu teman-teman. Apa yang disampaikan Raja tadi sudah betul, jangan belum, insyaallah. Ya. Ya, umroh adalah ziarah ke Baitullah atau Ka'bah dengan cara tertentu. Kemudian dia tidak terkait dengan waktu, beda dengan haji. Haji itu dikhususkan pada bulan Dzulhijjah saja, tapi umroh itu bisa kapan saja. Nah, umroh disebut juga haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Nah, tentunya setiap ibadah itu ada memiliki rukun, ada juga memiliki wajib. Nah, di antara wajib rukun yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ada yang tahu? Ya? Iya, betul sekali. Niat berihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ada yang tahu tawaf? Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Jadi kita bertawaf itu dari arah kanan ke kiri. Jadi bukan mengarah jarum jam, tetapi kebalikannya, berlawanan. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah sa'i. Ada yang tahu itu sa'i? Berlari-lari di antara Bukit Sofa dan Marwah. Dari bukit apa? Sofa. Salah ya? Insyaallah. Oke, kita jadi masalah. Kemudian rukun berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut. Nah, jadi rukun umroh ini apabila tidak dikerjakan satu saja maka batal umrohnya. Nah, seperti itu. Jadi rukun adalah suatu ibadah yang apabila dikerjakan untuk melengkapi ibadah tersebut maka ibadah itu bisa sah. Tetapi jika salah satu rukun daripada rukun ibadah itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak terlaksana maka ibadah tersebut bisa batal. Oh ya, silakan. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau sesuai rukunnya. Jadi dari satu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, yang keempat tahallul. Nah, semua itu dikerjakan berurutan. Kemudian ada rukun, ada juga wajib umroh. Nah, di antaranya ada ihram dan miqat. Kemudian yang kedua meninggalkan larangan karena ihram. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat umroh. Nah,
yaitu beragama Islam, kemudian balik atau sudah dewasa, kemudian berakal sehat, merdeka dan mampu. Jadi ini merupakan syarat umroh. Yang berikutnya adalah sunnah umroh. Nah, sunnah umroh mandi untuk berihram. Di sini yang dimaksud dengan mandi adalah mandi besar, ya. Disunahkan untuk mandi dulu terlebih dahulu untuk berihram. Kemudian banyak talbiyah. Ada yang tahu ucapan talbiyah di sini? Saya. Nah, silakan dengan siapa? Siti lupa Pak. Ya, silakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Jadi itu merupakan ucapan kemudian membaca sholawat dan doa sesudah membaca talbiyah. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyatul awal dan terakhir. Nah, kemudian membaca doa. Doa ini apa saja umum. Kita membaca doa untuk kesusahan dunia akhirat atau membaca untuk orang tua kita. Jadi bebas. Tidak ada pengecualian di situ. Kemudian melakukan tawaf qudum. Ada yang tahu tawaf qudum itu apa? Pak kasih aja kalau ada yang tahu. Ya? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Yang tahu Pak kasih aja. Tahu perkenalan. Ada yang lain? Hadiahnya ini. Tadi yang ini hadiah. Oke. Yang bisa jawab Pak bisa hadiah. Tadi yang disebutkan sama anak Liza tawaf perkenalan. Ada yang lain? Sudah betul tapi ada yang mungkin dilengkapi? Tawaf qudum. Nah, ini mungkin Tawaf yang dilakukan saat seseorang masuk ke kota Mekah. ya, betul sekali, tapi ada yang kurang. Mungkin ada yang bisa lengkapi. Jadi menyerah ini, menyerah. Jadi tawaf itu adalah tawaf untuk memuliakan Ka'bah. Jadi tawaf kemuliaan. Nah, biasanya kita kenal seperti sholat tahiyatul masjid. Nah, itu sholat merupakan pemuliaan terhadap masjid. Sedangkan tawaf itu adalah tawaf untuk memuliakan Ka'bah. Ya, jawaban kita sudah benar, tapi kurang sempurna. Ini untuk dua orang. Silakan. Kemudian yang kedua masuk ke Baitullah atau Ka'bah dari Hajar Ismail. Kemudian jika kita tidak dapat masuk ke dalam Ka'bah, cukup di Hajar Ismail atau Hajar Aswad saja. Jangan sampai karena saking susahnya masuk di sana itu banyak orang yang meninggal juga karena pengen masuk ke sana. Jadi kalau misalkan kita bisa masuk ke dalam Ka'bah, cukup aja di Hajar Ismail. Kemudian berikutnya larangan dalam melaksanakan umroh. Jadi kita akan praktek. Nah, ini merupakan larangan. Jadi kalau dilanggar bisa membatalkan umrohnya dia. Nah, perbuatan dilarang saat melaksanakan ibadah umroh itu sama dengan perbuatan dilarang saat melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak beda. Yang pertama adalah larangan bagi jemaah haji laki-laki memakai pakaian yang dijahit atau memakai tutup kepala. Jadi ada ibadah khusus dengan pakaian khusus juga, seperti ibadah haji dan umroh. Jadi kita menggunakan pakaian ihram, tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit. Kemudian yang kedua adalah larangan bagi jemaah perempuan memakai tutup kepala, tutup muka dan sarung tangan. Jadi ini merupakan larangan yang harus kita hindari untuk jemaah laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, memakai haruman, parfum, baik pada badan ataupun pakaian. Jadi kita betul-betul datang ke sana untuk menghinakan diri kita, untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taala. Jadi tidak ada lagi namanya maaf dan sebagainya. Kemudian mencukur atau menghilangkan rambut dan bulu badan yang lain. Yang ketiga, yang berikutnya memotong atau mencabut kuku kecuali jika kuku itu pecah dengan sendirinya. Jadi tidak boleh kita potong kuku kalau sudah berniat ihram dan sudah menggunakan pakaian ihram. Kemudian yang berikut adalah menikah dan menikahkan atau menjadi wali nikah. Ini merupakan salah satu larangan juga ketika kita umroh. Atau kalau misalkan sudah selesai umroh boleh dilakukan pernikahan. Tapi ingat tidak boleh ketika lagi proses umroh. Kemudian berhubungan suami istri, bermesraan, berkata yang tidak baik, berbuat maksiat atau bertengkar dalam hati. Jadi hal-hal yang mengandung terbatalnya sebuah ibadah haji umroh maka sebaiknya dihindari. Kemudian berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi di dalam kawasan haram ada hal-hal yang dilarang dalam syariat, dalam agama Islam. Di antaranya menebang pohon, kemudian memotong rumput dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya bersentuhan kulit, membuat apa dengan maksud menyalurkan nafsu atau syahwat. Jadi jangan sampai karena ibadah yang termasuk berkeluar atau sama-sama antara perempuan dan laki-laki hanya di Baitullah di Ka'bah. Jadi boleh itu kita berjalan bersamaan, tetapi jangan sampai kita bersentuhan kulit dengan niat menyalurkan nafsu atau syahwat. Nah, ketika semua pelanggaran ini atau sebagian dari hal-hal yang dilanggar, mereka yang melanggar larangan tersebut dia harus wajib membayar dam atau denda. Nah, terima kasih. Ini merupakan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek. Mungkin kita pakai tulis satu buat apa namanya Ka'bah. Jadi Pak minta beberapa dari kalian maju ke depan, kemudian kita melakukan praktek. Oke, bisa beberapa orang ke depan. Nah, hasilnya sama Naraja mungkin bisa ke depan untuk kita mempraktekkan. Bisa juga yang lain, perempuan tidak, yang perempuan tidak, perempuan dari perempuan lagi Pak. Perempuan lagi Pak. Kenapa? Perempuan lagi, boleh, kita praktek. Boleh, kalau mau semua bebas. Bebas. Oke, nah setelah kita berniat, kemudian kita melakukan tawaf sebanyak berapa kali? 7 kali. Oke, jadi berputarnya dari Hajar Ismail. Misalkan ini Hajar Aswad atau di sini. Nah, kita mengelilingi Ka'bah bertawaf dengan mengucapkan apa? Talbiyah. Nah, kita sudah menggunakan pakaian ihram, berniat untuk melakukan umrah, maka kemudian kita melakukan tawaf. Nah, silakan yang Naraja. Kita berkeliling sambil mengucapkan talbiyah. Dari Hajar Ismail. Oke. Ini sudah pas, Pak? Ya, sudah pas. Ya, betul. Oke, silakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika laka labbaik,
cepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk hikmah daripada umroh sendiri adalah ibadah umroh ini bukan hanya sekedar kita menjalankan salah satu sunnah atau kewajiban kita dalam haji maupun umroh, melainkan umroh atau haji dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya haji ataupun umroh jika dilakukan dengan mabrur maka balasannya adalah surga. Jadi hendaknya bagi setiap daripada kita semua, untuk anak-anak kalian ketika sudah dewasa mungkin keinginan untuk haji dan umroh, maka niatkanlah dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala, karena balasannya adalah merupakan surga. Nah, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Ada Pak? Ya, silakan. Di bagian larangan yang dilakukan ketika berumroh. Tadi itu ada perempuan itu harus tidak boleh menutup wajahnya, tidak boleh mengserut tangan. Lalu bagaimana dengan perempuan yang bercadar, Pak? Terima kasih. Ya. Kalau sekali pertanyaan Allah Ta'ala alam, tentunya sebagian dari para ulama itu masih ikhtilaf, masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Tetapi memang ada larangan-larangan tertentu yang ketika dilakukan itu bisa mengumpulkan pahala haji dan umroh. Jadi larangan tersebut ini berdasarkan daripada ijtihad para ulama dan dalam menjelaskan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul di sana itu memang harus terbuka. Nah, tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwasannya ketika seorang akhwat itu dia memang mengikuti atau mengambil pendapat yang mengucapkan bahwasannya cadar itu merupakan wajib, maka dia dibolehkan untuk tetap menggunakan cadar. Tetapi jika dia mau mendapatkan pahala yang lebih, karena ini merupakan salah satu ibadah yang dikhususkan untuk dilepaskan hal yang perlu dilepaskan seperti itu. Jadi boleh dilepas pun, atau jika dia berkeyakinan tentang hal tersebut wajib, maka boleh tidak dilepaskan. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Ya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah untuk majelis. Alhamdulillah.